Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku sekalian, teman-teman semester 3 ya berarti sekarang. Nah, teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemikiran politik kelompok nasionalis yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, disclaimer dulu buat teman-teman bahwa pada prinsipnya teman-teman nasionalisme itu bukanlah ideologi asli bangsa. Bukan berarti karena Soekarno adalah representasi kelompok nasionalis, maka kemudian nasionalisme dianggap sebagai ideologi asli bangsa. Keliru dan salah besar, teman-teman. Karena apa? Karena nasionalisme itu pada prinsipnya merupakan ideologi yang dibawa dari luar, khususnya pada masa-masa ramenya ya, pada masa-masa revolusi Prancis. Nah, cuma nanti detailnya akan saya jelasin lebih lanjut. Nah, kenapa ini begitu penting, teman-teman? Karena ya mau bagaimanapun kelompok nasionalis itu sampai sekarang masih menjadi kelompok yang paling megang, kelompok yang paling dominan, dan kelompok yang paling jaya dalam sejarah perjuangan bangsa kita. Dalam sejarah perpolitikan khususnya, teman-teman. Walaupun 32 tahun bangsa ini dipimpin oleh rezim militer, tapi tak bisa dipungkiri, teman-teman, bahwa sebelum dan sesudahnya kelompok nasionalis lah yang mengisi kekosongan perjalanan politik bangsa kita sekarang. Sejak kemerdekaan tahun 45 sampai tahun 68 dengan memimpinnya Soekarno beserta apa namanya pendukung-pendukungnya, hal tersebut menasbihkan diri bahwa kelompok nasionalis cukup dominan pada saat itu ya, walaupun ada pergantian di masa parlementer seperti kabinet Natsir itu pada saat itu adalah dari Masyumi, kemudian Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, itu kan gantian ya. Ada kabinet PNI, ada kabinet Masyumi, ada kabinet PSI dan lain sebagainya. Cuman mau bagaimanapun presidennya pada saat itu adalah Soekarno. Jadi mau bagaimanapun ya kelompok nasionalis pada saat itu. Masuk rezim Soeharto tahun 68 sampai tahun 1998, 66, sorry, dari tahun 66 sampai tahun 1998, Golkar memang menguasai dan Golkar merupakan representasi kelompok militer. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa pada prinsipnya Golkar juga bisa ditasbihkan dan mengklaim diri sebagai kelompok nasionalis karena asas yang diusungnya itu kan adalah Pancasila. Nah, sampai kemudian pemilu pertama tahun 99, PDI Perjuangan memenangkan pemilu. Artinya kelompok nasionalis lagi. Kemudian 2004 masih PDI kalau tidak salah, ya masih PDI. Nah, baru 2009 diganti oleh Demokrat. Tapi Demokrat juga tetap nasionalis. 2014, 2019 masih PDI Perjuangan. Artinya nasionalis adalah kelompok yang sangat dominan. Nah, teman-teman, saya pengen share sedikit slide yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Berbicara tentang nasionalisme, kita harus berbicara dulu mengenai pemaknaan mengenai nasionalisme itu apa sih sebenarnya. Nah, salah satu pakar yang paling terkenal menyuarakan tentang definisi nasionalisme adalah Ernest Renan. Mungkin teman-teman juga pernah kenal Ernest Renan di buku sosiologi ketika SMA. Nah, baginya nasionalisme itu adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Bagaimana misalnya si A, si B, si C punya keinginan yang sama untuk membentuk suatu negara, mereka kemudian bersepakat dan melakukan konsensus untuk membentuk sebuah negara. Itulah embrio nasionalisme kemudian lahir. Otto Bauer salah satu praktisi politik dan apa namanya bentar ya, azab. Oke, kita lanjut ya. Tadi azan dulu, I'm sorry. Nah, kemudian teman-teman menurut Otto Bauer, Otto Bauer sendiri menyampaikan bahwa pada prinsipnya nasionalisme itu merupakan persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib.
Nah, jadi nasionalisme itu merupakan sebuah gerakan yang muncul akibat adanya persamaan karakter, persamaan sifat, persamaan nasib yang kemudian melahirkan sebuah solidaritas untuk membangun sebuah organisasi atau kumpulan atau bahkan negara. Nah, kemudian ada juga pendapat dari L. Stoddard yang bilang bahwa nasionalisme itu merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu, di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Nah, pada prinsipnya ya nasionalisme itu merupakan gerakan solidaritas akibat adanya kesamaan nasib sepenanggungan, bahkan juga ditambahkan dengan faktor-faktor lain seperti kesamaan bahasa, kesamaan suku, kesamaan warna kulit, kesamaan agama pun bisa dimasukkan dalam fase nasionalisme. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya bilang bahwa nasionalisme itu bukan pemikiran orisinil yang disampaikan oleh Bung Karno. Tapi pada prinsipnya nasionalisme merupakan konsep yang lahir seiring dengan kemajuan peradaban dunia pada saat itu. Nah, fase pertama bisa teman-teman lihat bermula pada saat hancurnya kerajaan-kerajaan yang dimulai pada zaman akhir abad pertengahan dan mulai berdirinya negara-negara nasional dengan ciri pokok. Nah, dalam fase ini adalah identifikasi bangsa dalam perorangan yang berkuasa. Nah, ini bisa dilihat dari masa-masa revolusi Prancis, teman-teman. Di masa revolusi Prancis itu kan Louis XVI itu dipenggal ramai-ramai oleh masyarakat karena masyarakat mengira dan menilai bahwa Louis itu buang-buang harta pajak, foya-foya, sedangkan rakyat banyak yang sengsara. Makanya kemudian kelompok borjuis menginisiasi kelompok proletar untuk melakukan gerakan. Gerakan apa? Gerakan yang mendorong agar Raja Louis XVI itu turun dan diadili ramai-ramai. Nah, dari situ kemudian muncul konsep-konsep republikan lah, kemudian negara kesatuan dan lain sebagainya. Nah, fase kedua kemudian dicirikan dari perilaku seorang bukan lagi dicirikan dari perilaku seorang raja, melainkan identitasnya tercermin dari perilaku golongan masyarakat tertentu yang sedang berperan besar saat itu. Sehingga nasionalisme pada fase ini sering disebut sebagai the middle class nationalism. Gerakan buruh, kemudian gerakan petani dan lain sebagainya itu adalah kelompok yang menginisiasi nasionalisme di fase kedua. Dan di fase ketiga, ini tercermin dari kebijaksanaan politik dan ekonomi bangsa yang bersangkutan dengan adanya dorongan massa, sehingga mensyaratkan adanya loyalitas dari massa tersebut. Nah, corak dari fase ini itu adalah melebih-lebihkan kepentingan bangsa sendiri, melampaui batas sehingga mudah menjelma menjadi suatu nasionalisme sempit. Nah, ini dicirikan di fase ketiga ini dicirikan dari bagaimana Jerman lahir sebagai sebuah negara superpower sebelum Perang Dunia Kedua dan kemudian melahirkan konsep-konsep fasis yang sebenarnya awalnya berangkat dari nasionalisme itu sendiri. Hitler menganggap bahwa rasnya bangsa Arya adalah ras unggul yang paling baik di dunia. Sedangkan bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa pengikut yang harus tunduk di bawah kekuasaan ras bangsa Arya. Makanya kemudian, oh ya, satu lagi, Jerman juga menilai bahwa bangsa Yahudi adalah ras rendahan yang sering mengacak-ngacak ekonomi Jerman. Hitler juga menilai bahwa Yahudilah yang kemudian menjadi tersangka utama kenapa Jerman kalah pada Perang Dunia Pertama. Makanya konten itu dijadikan propaganda oleh Hitler untuk kemudian meyakinkan masyarakat untuk memilihnya sebagai kanselir Jerman pada saat itu. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman, Hitler itu dipilih secara demokratis melalui pemilu, bukan dengan cara-cara ilegal, bukan dengan cara-cara kudeta, tapi melalui cara-cara yang sangat legal, yakni melalui pemilu. Bagaimana kampanyenya? Ya tadi, Yahudi itu adalah yang paling banyak yang paling banyak perannya dalam membuat kerusakan di Jerman. Sehingga kelompok Yahudi harus dibinasakan. Hore.
Itu yang kemudian membuat Hitler terpilih menjadi presiden kanselir pada saat. Nah, teman-teman, Hitler juga menjadi representasi bagaimana nasionalisme sempit kemudian digaungkan. Nah, teman-teman, di Indonesia itu sendiri, nasionalisme diawali melalui penindasan VOC terhadap para pedagang dan petani kecil. Memang pada prosesnya kemudian di masa-masa VOC itu kalau 1602 sampai 1799 kan ya. Nah, di masa itu memang perang-perang belum atas nama Indonesia, tapi masih kedaerahan, masih bersifat kedaerahan. Tapi secara tidak langsung, VOC juga mendorong lahirnya gerakan-gerakan tentang kesamaan nasib dan lain sebagainya. Nah, di fase berikutnya di Indonesia, ialah pelarangan penggunaan bahasa Belanda untuk kaum pribumi. Sehingga bahasa Melayu pasar mewabah di kalangan pribumi. Nah, jadi rasisnya Belanda pada saat itu seperti itu, teman-teman. Bahasa Belanda itu hanya diperbolehkan digunakan oleh kelompok-kelompok priai atau kelompok-kelompok ningrat yang ada di daerah-daerah. Makanya kalau misalnya teman-teman yang di Kota Bandung atau Kabupaten Bandung lihat kakek neneknya bisa bahasa Belanda, wah bisa jadi itu kakek nenek teman-teman adalah kelompok priai yang diakui oleh Belanda pada saat itu. Nah, sisanya yang cacah kuricahan yang masyarakat sekecil-kecilnya masyarakat itu nggak boleh menggunakan bahasa Belanda. Karena apa? Nanti kesucian bahasa Belanda, keagungan bahasa Belanda itu kotor oleh mulut-mulut pribumi rendahan itu. Makanya, aduh, rasisnya itu bukan main. Tapi di sisi lain, kabar baiknya adalah masyarakat Nusantara, khususnya kelompok pejuang, mulai menggunakan bahasa Melayu pasar di kalangan pribumi. Bahasa Melayu pasar itu apa, Pak? Ini yang saya ngomong. Yang saya ngomong dari tadi ini bisa dikategorikan sebagai bahasa Melayu pasar. Walaupun pada saat itu pergerakan perjuangan memang banyak dari Jawa, cuman kebesaran hati masyarakat Jawa pada saat itu kemudian mengesampingkan ego Jawanya dan mengedepankan bahasa Melayu pasar sebagai bahasa utama. Makanya kemudian pecahlah Sumpah Pemuda tahun 1928. Kami bangsa Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Sampai terakhir kami pemuda Indonesia mengaku tumpah darah yang satu, tumpah darah Indonesia. Nah, itu juga merupakan puncak atau kristalisasi dari proses nasionalisme. Jadi ada kesamaan nasib, ada kesamaan bahasa pada akhirnya. Kesamaan nasibnya apa ya itu tadi. Sama-sama rakyat kecil yang terjajah, sama-sama rakyat kecil yang tidak memiliki hak yang sama dengan para pendatang Belanda atau peranakan dan lain sebagainya. Nah, dia Busquets pernah bilang, kenyataan yang sebenarnya adalah orang Belanda itu berhasrat dan masih berhasrat untuk membangun superioritas mereka di atas kebodohan orang pribumi. Nah, itu yang bikin orang-orang Belanda itu apa namanya eh, melarang orang-orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Belanda. Nah, di sisi lain, teman-teman, pengangguran dari kaum intelektual ternyata mewabah karena kalah nepotisme dengan keturunan asli Belanda, sehingga muncul gerakan-gerakan. Jadi, kalau teman-teman dulu berpikir bahwa, aduh, masuk PNS, nggak lolos-lolos nih, kalah dari nepotisme, tahu gitu mending nggak usah merdeka aja lah, mending dijajah aja sama Belanda. Orang dari zaman Belanda, nepotisme itu sudah ada, khususnya dalam penerimaan CPNS kalau sekarang istilahnya. Nah, ini ada satu kasus teman-teman, tahun 39 itu ada 400 orang Indonesia dan 100 orang Belanda yang mengikuti ujian masuk serupa SNMPTN atau ujian masuk universitas. Pelamar yang diterima itu terdiri dari 23 orang Belanda dan 3 orang Indonesia. Padahal orang Indonesia itu adalah ada 400. Dan faktanya, 15 dari 23 pelamar Belanda sudah mengetahui bahwa dirinya akan diterima. Dan jatah Indonesia itu memang cuma 3 orang. Relate nggak dengan kondisi sekarang, teman-teman? Pasti relate dong, ya karena memang zaman sekarang juga ya, walaupun sulit dibuktikan dengan apa namanya, dengan berani,
dengan data-data yang padu, tapi ya banyak dari kita yang mengalami, apalagi ketika kita tes kampus negeri atau kemudian tes CPNS, banyak kasus-kasus kayak gini. Nah, contohnya apa kan kemarin ramai itu di Lampung, Universitas Lampung. Bagaimana ada anggota dewan yang nitih, kan gila itu teman-teman. Artinya ya ada jatah orang yang dimakan kan pada akhirnya. Nah, itu bukan hari ini saja. Dari zaman Belanda juga sudah ada. Nah, itu yang bikin gerakan-gerakan itu kemudian muncul. Nah, faktor eksternal kemudian yang mempengaruhi nasionalisme itu muncul adalah kabar perjuangan bangsa Filipina melawan Spanyol. Wah, ternyata tetangga kita tuh bisa ya, berani ya lawan Spanyol ya. Karena bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, stigma yang ada dalam pikiran bangsa Indonesia itu ketika melawan Belanda tuh ya kalah. Kita kalah terus, kayaknya nggak mungkin deh menang. Karena bertahun-tahun kalah ya pada akhirnya timbul mental inferior yang pada akhirnya mengakui bahwa Belanda itu superior. Tapi di sisi lain ternyata wah Filipina bisa menang lawan Spanyol. Kemudian wah Kemal Atatürk dari Turki berhasil melawan kekuatan militer Barat. Belum lagi ada aktivitas Partai Kongres India. Belum lagi gelombang nasionalisme Cina. Belum lagi industrialisasi Jepang. Dan Jepang itu tahun 1905 berhasil menang perang lawan Rusia yang besarnya itu segede gaban tuh negara. Tapi Jepang berhasil menang. Dari peristiwa-peristiwa itulah kemudian para pemikir itu semakin tergerak untuk wah bisa kita membangun sebuah negara. Ditambah kita tuh sama ya, sama-sama terjajah. Bahasa kita juga sama. Ayo berjuang. Nah, muncullah kemudian konsep nasionalisme yang ada di Indonesia. Nah, ini nih teman-teman, ya harus teman-teman akui bahwa sampai tahun 1929 satu-satunya partai politik yang menyatakan kemerdekaan penuh dan memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Indonesia itu adalah Partai Komunis atau Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dan saya yang ngomong, tapi George McTurnan Kahin dalam bukunya Sejarah Nasionalisme Indonesia. Kahin tuh bukan orang Rusia, bukan orang komunis, dia orang Amerika. Dia seorang Indonesianis yang berasal dari Amerika yang banyak meneliti tentang nasionalisme dan juga komunisme di Indonesia. Dan dia menemukan bahwa satu-satunya partai politik yang secara bentes, secara eksplisit menyatakan kemerdekaan penuh perjuangan atas nama kemerdekaan, atas nama Indonesia itu adalah Partai Komunis. Masih malu-malu tuh yang lain tuh, PNI masih malu. Indis Partis juga dibubarin pada akhirnya. Nah, kaum terpelajar kemudian semakin bermunculan akibat adanya konsekuensi dari politik balas budi Belanda. Tak hanya itu, teman-teman, golongan elit berekonomi lemah yang tersingkir dari lingkaran birokrasi Belanda juga memiliki karakteristik nasionalis dan sosialistik yang kuat. Dan jumlah mereka mewabah tanpa terpantau oleh Belanda. Jadi banyak pengusaha batik, kemudian pengusaha kertas pada saat itu yang bisnisnya itu perlahan-lahan mulai macet karena tidak mau bukan tidak mau karena tidak menjalin kedekatan dengan birokrasi Belanda pada saat itu. Mirip-mirip lagi ya sama zaman sekarang. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, sayangnya teman-teman, bangsawan tradisional itu menolak dikaitkan dengan bangsawan nasionalis karena kepentingan pribadi mereka dapat terpenuhi dengan cara mendukung pemerintah kolonial. Maksudnya bangsawan tradisional itu adalah bangsawan-bangsawan yang berada di bawah naungan Belanda. Umumnya ini adalah kerajaan-kerajaan daerah. Nah, bangsawan nasionalis malah mendapat dukungan kuat dari kaum tani Indonesia. Nah, satu-satunya teman-teman, bukan satu-satunya. Beberapa bangsawan tradisional yang kiranya tidak mau diasosiasikan dengan kerajaan Belanda itu salah satunya adalah kerajaan Mataram. Mataram, pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, makanya cukup mendasar kenapa Jogja itu disebut sebagai daerah keistimewaan. Karena selain memang budayanya yang sangat menarik, ya Jogja juga berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia melalui Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada saat itu. Nah, pertengahan tahun 1920-an, jumlah orang Indo-Eropa yang banyak
dalam struktur kepemerintahan, sejatinya juga menjauhkan mereka dari pergerakan kaum nasionalis. Nah, para nasionalis kemudian mencirikan mereka lebih Belanda daripada orang-orang Belanda asli. Ini adalah kaum peranakan atau kaum Indo-Eropa. Jadi yang bapaknya Belanda kawin dengan orang Indonesia atau kemudian menggunakan gundik dari orang Indonesia, kemudian hamil. Nah, mereka kemudian karena ada darah Belanda masih mendapat spesialisasi birokrasi walaupun tidak sebesar golongan Belanda yang murni. Akibat wabah nasionalisme dan pendidikan Barat yang intens, nah kemudian banyak anak laki-laki dari golongan bangsawan yang menolak menggantikan kedudukan ayah mereka seperti yang dilakukan oleh Sri Sultan tadi yang saya ceritakan. Nah, teman-teman, selain isu-isu pendidikan juga berperan penting dalam maksudnya nasionalisme ke Indonesia. Soekarno itu, teman-teman, dia mengenal buku-buku Marxisme, mengenal buku-buku nasionalisme itu dari dosen di ITB. Jadi walaupun dia jurusan arsitek ya kalau nggak salah, walaupun dia jurusan arsitek, ternyata dosen-dosennya itu memberikan ilmu-ilmu tidak hanya ilmu arsitek, tapi juga ternyata ilmu-ilmu tentang nasionalisme, Marxisme, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu teman-teman yang membuat nasionalisme di Indonesia itu kemudian muncul sebagai konsep yang menarik. Nah, untuk mempertajam pertemuan hari ini, minggu depan kita akan membahas tentang pemikiran politik Soekarno. Nah, jadi karena mau bagaimanapun teman-teman, pemikiran nasionalisme itu ya garda terdepannya itu ya Soekarno. Memang banyak pemikir nasionalis lain, tapi buat saya Soekarno itu punya tempat khusus dalam pemikiran nasionalis kita, bahkan sampai sekarang. Nah, jadi minggu depan nanti kita akan pertajam pertemuan kita dengan membahas mengenai pemikiran politik Soekarno saat ini. Nah, teman-teman, saya pengen teman-teman membuat apa ya? Coba teman-teman buat narasi atau buat karangan atau buat paragraf narasi lah, narasi deskriptif tentang nasionalisme Indonesia itu dipengaruhi oleh apa ya, gelombang pemikiran apa aja di dunia. Ya, jadi silakan teman-teman surfing di internet. Terserah teman-teman mau di googling, mau di Instagram, mau di TikTok, silakan teman-teman browsing mengenai data-data sejarah tentang nasionalisme di Indonesia. Tapi mohon datanya itu yang relevan. Jangan Wikipedia, jangan Blogspot, jangan apa. TikTok pun juga, kalau bisa janganlah. TikTok itu opsi terakhir lah. Silakan teman-teman cari referensi-referensi, baik itu jurnal, baik itu media massa atau apapun. Silakan Anda cari apa sih yang membuat nasionalisme bangsa kita terbentuk seperti di awal masa pergerakan. Setelah Anda analisa pemikiran-pemikiran tersebut, kemudian Anda analisa sejauh mana kira-kira nasionalisme di Indonesia itu bisa menjadi sebuah pemikiran yang panjang umur. Nah, karena mau bagaimanapun kan sampai tahun ini, sampai tahun 2020-an ini, nasionalisme itu kan masih ajek, masih laku lah intinya. Saya ingin teman-teman forecasting atau melamar sampai kapan kira-kira nasionalisme ini dominan dalam sistem pemerintahan kita. Kalau teman-teman kemudian bilang, oh ini sebentar lagi juga selesai. Kalau selesai, apa kira-kira yang menggantikan? Ya, silakan teman-teman analisa, ketik di Word, PDF, atau di Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.